Dapatkah Anda bayangkan sebuah negara yang mengairi tanaman dengan air asin? Negara yang telah berhasil mengubah gurun tandus yang gersang menjadi ladang tanaman yang subur. Sebuah negara yang meskipun terletak di salah satu tempat terkering dan paling gersang di bumi telah mampu untuk mendapatkan pasokan air sumur yang hampir tak terbatas. Kebenarannya adalah bahwa itu bukan fata morgana. Tempat ini benar ada, sebagian besar wilayahnya terletak di gurun Negev dan Yudea dan itu disebut Israel. Kita berbicara tentang satu-satunya negara di planet bumi bahwa hari ini memiliki daerah gurun yang lebih sedikit daripada 50 tahun yang lalu. Sebagai tambahan setiap tahun negara ini mengekspor produk pertanian senilai lebih dari 2 miliar dolar AS terutama produk segar seperti buah-buahan dan sayuran dan inilah yang akan kita bicarakan di video kali ini. Tentang bagaimana Israel bisa mengubah gurun pasir itu sendiri menjadi kebun buah, tentang bagaimana negara ini mengatasi kelangkaan air. Video ini dibuat untuk menambah wawasan kita orang Indonesia jangan benci kali sama orang Israel. Mereka telah banyak menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di dunia ini, dan jangan malu untuk mengakuinya, jangan sirik, dan mau belajar geng. Jangan lupa like dan subscribe, supaya banyak lagi video terngehek yang akan kita buat. Krisis air global akan menimpa dunia hingga beberapa dekade mendatang. Baru-baru ini Iran sempat terguncang dengan demo-demo karena di beberapa provinsi kekurangan pasokan air yang menyebabkan kerusuhan di negara tersebut. Dan itu sangat berbahaya. Untuk itu mari kita lihat kenapa negara yang gersang seperti Israel ini bisa bertahan di dalam menghadapi kelangkaan air bahkan pertaniannya begitu hebat. Tidak kurang dari 60% wilayah Israel ditutupi oleh gurun pasir, yang menjelaskan mengapa hubungan orang-orang ini dengan air begitu dekat, sehingga selalu ada baik dalam politik, budaya atau bahkan agama. Pada kenyataannya salah satu doa Yahudi yang paling terkenal, Shema, memperingatkan bahwa hukuman karena tidak memenuhi perintah Tuhan adalah secara khusus bahwa hujan akan berhenti turun. Meskipun ini pasti kalian semua tahu, Israel adalah negara makmur pengekspor pertanian pangan utama dan memiliki pasokan air yang melimpah dan terjamin bahkan memasok air ke tetangganya. Jadi pertanyaan besar yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri adalah, bagaimana mereka berhasil mengatasi kelangkaan air? Apa yang bisa dipelajari negara lain bahkan Indonesia dari Israel? Apakah kita menghadapi masa depan dengan krisis air? Dalam video ini kita akan menjawab semua pertanyaan ini. Tetapi pertama-tama kita harus mulai dari awal. Kita perlu melihat dulu sedikit sejarah awal berdirinya Israel. Di akhir 1920-an para ekonom menasihati pemerintah Inggris yang pada saat itu menguasai wilayah ini menyatakan bahwa imigrasi lebih banyak orang Yahudi ke Palestina harus dihentikan. Karena menurut mereka perhitungan sumber daya air sangat terbatas sehingga tidak mungkin untuk menopang lebih dari 2 juta orang. Oleh karena itu organisasi-organisasi Yahudi di daerah itu memahami bahwa masa depan mereka tergantung pada peningkatan sumber daya air. Membangun Israel baru tetapi ada masalah. Sebagian besar negara adalah gurun gersang dan kering. Sumber daya air yang tersedia terkonsentrasi di utara. Tetapi orang-orang Yahudi sebagian besar menetap di sekitar kota besar baru Tel Aviv yang terletak di pusat negara itu. Jadi untuk menyelesaikan teka-teki ini setelah publikasi laporan Inggris pada tahun 1939 salah satu insinyur hidrolik paling terkenal di negara itu seorang imigran Polandia ditugaskan untuk merancang tata kelola air. Pengelolaan air yang menjamin masa depan Israel dan Anda tahu apa yang segera diucapkan. Segera dilakukan, itulah yang dia lakukan. Dengan menunjukkan semua kecerdikan dan keberaniannya, Tuan Blas merancang 3 phase rencana. Pada akhirnya rencana yang dilaksanakan selama beberapa dekade telah memungkinkan lepas landas demografis dan ekonomi Israel. Fase pertama terdiri dari mengekstraksi air dengan mengebor lubang bor yang dalam. Sir Charles yakin bahwa di bawah lapisan tanah Israel bahkan di daerah kering seperti gurun Negev ada air,
jadi dia berangkat untuk menemukannya. Untuk memasok pertanian baru, tentu saja bahkan jika berhasil pun operasi tersebut tidak akan cukup juga. Negara harus menggunakan setiap tetes terakhir yang tersedia, yaitu mereka harus memindahkan air dari tempat yang relatif melimpah ke tempat yang dibutuhkan. Untuk alasan yang tepat ini dua fase berikutnya dipusatkan pada ide ini. Aduh Bang Ardi, tolong gantikan gue haus, makasih Bang Ardi. Baiklah kalau begitu Sis Putri, jangan terlalu bersemangat, nanti kamu tambah cantik. Baiklah bro and sis, saya bacakan lagi cerita gila ini menyambung narasi dari Sis Putri. Fase kedua bertujuan untuk memompa air dari Sungai Jordan, sungai terpenting di wilayah tersebut ke tenggara, bahkan mencapai gurun Negev itu sendiri, merupakan daerah tak berpenghuni di mana pemukim baru akan dapat menetap dan menanam tanaman mereka, tetapi sejauh ini merupakan bagian terpenting dari rencana tersebut adalah fase ketiga, pembangunan saluran air nasional yang kita bicarakan tentang pengalihan besar lebih dari 100 km yang mentransfer air dari utara negara itu terutama dari Laut Galilea ke danau air tawar terbesar di negara itu ke mana itu diperlukan sambil juga menghubungkan sumber daya yang dikembangkan pada fase sebelumnya. Dengan kata lain apa yang diusulkan ledakan Simca adalah rencana investasi besar untuk membuat arteri Israel, yang merupakan sistem air besar, yang akan menjamin akses ke air tawar di seluruh negeri. Pelaksanaan rencana ini sangat mendesak di mana pada hari deklarasi kemerdekaan negara Ibrani tanggal 14 Mei tahun 1948 Israel memiliki 806.000 penduduk dan dalam 3 tahun berikutnya saja hampir 700.000 lebih banyak orang tiba di negara itu. Jelas sebagian besar dari mereka datang dari Eropa. Dan ini sangat membutuhkan banyak air sehingga pembatasan air pun diberlakukan dan menempatkan rencana Simca Blas adalah masalah yang paling mendesak. Masalahnya adalah butuh banyak waktu, uang dan kita tidak sedang membicarakan tentang negara yang kaya pada waktu itu, belum lagi bahwa sedikit sumber daya yang tersedia bagi pemerintah Israel yang masih muda, sebagian besar digunakan untuk keamanan dan pertahanan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Disinilah Perdana Menteri Israel Ben-Gurion saat itu, membuat salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah Israel, keputusan yang bahkan bisa berakhir dengan konflik sipil. Di awal 1950-an Ben-Gurion setuju untuk menandatangani perjanjian reparasi dengan Jerman. Perjanjian di mana negara Israel menerima ganti rugi 3 miliar mark sebagai kompensasi untuk kejahatan Nazi dan pencurian dan perusakan properti Yahudi selama masa Perang Dunia Kedua. Dan itu sangat tidak populer kecuali kompensasi untuk rasa sakit seperti itu. Banyak orang Israel merasa bahwa rasa sakit mereka dibeli. Akhirnya dengan dana kompensasi tersebut pada tahun 1964 saluran air nasional menjadi kenyataan, pasokan air akhirnya terjamin di seluruh negeri. Tanpa karya besar ini kita dapat mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan demografi yang sangat besar yang telah dialami Israel tidak akan mungkin terjadi. Namun hari ini Israel memiliki lebih dari 9 juta penduduk dengan perekonomian modern, sehingga lebih banyak lagi yang harus dipersiapkan. Sistem dari level politik ke level teknokratis yaitu para politisi tidak lagi berkuasa atas otoritas air Israel, dibuatlah sebuah badan yang misinya adalah untuk mengelola sistem pengelolaan air secara profesional. Di sektor pertanian hal yang sama juga terjadi, tetapi itu tidak semua untuk meningkatkan inovasi air. Pemerintah membuat rencana dengan mendukung investasi dalam inovasi oleh perusahaan-perusahaan baru. Idenya adalah untuk mengubah kota-kota Israel menjadi laboratorium air yang tepat guna, di mana perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan dana, sementara inovasi memungkinkan mereka untuk meningkatkan laba mereka. Israel memikirkan hal-hal yang lebih visioner yang dapat mengubah air menjadi bisnis besar dan itulah yang telah dicapai Israel dengan kecerdikan adalah kuncinya. Israel adalah negara yang dikenal karena 3 hal, Mossad dengan efisiensi angkatan bersenjatanya, inovasinya dengan dikenal sebagai negara startup, dan dalam hal pengelolaan air yang menjadi prioritas nasional tidak ada bedanya dengan pertanian. Di negara inilah salah satu revolusi pertanian besar dalam beberapa dekade terakhir terjadi,
Irigasi tetes teknik yang menghemat hingga 60% air sambil meningkatkan hasil panen. Tentang teknik yang terdiri dari menyiram tanaman setetes demi setetes langsung ke akar dan yang dalam beberapa tahun terakhir telah ditingkatkan dengan apa yang dikenal sebagai pemupukan, yaitu irigasi tetes di mana pupuk juga termasuk setetes demi setetes. Bahkan dengan nutrisi teknologi pertanian terbaru, di hal ini irigasi tetes memasok tanaman dengan semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Sehingga perkebunan besar pun dapat dikembangkan di pasir gurun dengan tanaman nutrisi dapat tumbuh di mana saja, berdiri. Gurun dapat digunakan untuk menahan tanaman di tempat dan air nutrisi diberikan dengan irigasi tetes. Mereka bahkan sekarang memperkenalkan perangkat kecil yang ditempatkan di akar dan mendeteksi kapan tepatnya tanaman perlu disiram dengan baik. Faktanya adalah bahwa semua teknologi ini telah dikembangkan terutama oleh perusahaan Israel. Bukan hanya itu, pengembangan benih, baik tradisional dan genetik, benih yang dimodifikasi ini telah memungkinkan mereka misalnya untuk mengurangi konsumsi air setiap tanaman, dan mereka bahkan telah mengembangkan benih yang dapat diairi dengan air yang sedikit asin seperti air payau yang merupakan jenis air yang ditemukan dalam jumlah besar di lapisan tanah, di seluruh Timur Tengah tetapi yang selalu dianggap tidak berguna. Air yang sedikit asin seperti air payau yang merupakan jenis air yang ditemukan dalam jumlah besar di lapisan tanah, di seluruh Timur Tengah tetapi yang selalu dianggap tidak berguna. Ya, itu benar di Israel Anda dapat menemukan melon, tomat, paprika atau terong di antara banyak jenis buah dan sayuran lainnya yang diairi dengan campuran air tawar dan air garam, tetapi tunggu masih ada lagi. Seiring dengan infrastruktur yang terkait dengan saluran air nasional, dalam beberapa tahun terakhir negara ini telah berkembang infrastruktur kedua, untuk mendistribusikan air limbah yang diolah ke seluruh negeri sehingga tidak kurang dari 85% dari semua air limbah digunakan kembali pada dasarnya untuk pertanian dan juga untuk mengairi misalnya taman atau lapangan golf. Percayalah tidak ada yang seperti itu di seluruh dunia untuk mengatasinya. Israel juga telah menjadi salah satu pemimpin dunia dalam teknologi desalinasi bahkan salah satu pabrik terbesar di dunia dalam hal volume dan efisiensi, terletak di area Tel Aviv, pabrik yang mampu memproses lebih dari 600 juta liter per hari. Dan beginilah cara Israel mengatasi kekeringan yang telah melanda wilayah dunia ini selama ribuan tahun. Israel, sebuah negara yang terletak di daerah kering gersang, sekarang memiliki semua air yang dibutuhkannya bahkan memasok air ke Palestina dan Yordania. Semua ini telah dicapai melalui inovasi rekayasa dan juga sangat penting dalam penerapan penggunaan sistem harga sehingga tata kelola air tetap terkendali. Bagaimana pendapat Anda tentang tata kelola air dan pertanian Israel? Berikan komentar Anda, dan jangan lupa like dan subscribe Bro and Sis.